Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang konsumsi tinggi, di mana Indonesia menempati posisi kedua konsumsi mie instan tertinggi atau terbesar di dunia setelah Tiongkok. Dengan konsumsi per kapita yang terus meningkat, mie instan menjadi pilihan praktis dan terjangkau bagi berbagai kalangan. Tren meningkat. Konsumsi mie instan terus mengalami kenaikan, tercatat pada tahun 2022 mencapai 14,26 miliar bungkus, meningkat sebesar 7,46% dibandingkan dengan tahun 2021. Tren ini didorong oleh gaya hidup cepat, urbanisasi, dan inovasi produk. Persaingan ketat, di mana pasar mie instan di Indonesia sangat kompetitif dengan banyak merek ternama seperti Indomie, Mie Sedap, Sarmi, Supermie, Gaga, dan lain sebagainya. Persaingan terjadi pada aspek harga, rasa, kualitas, serta strategi pemasaran yang agresif. Solusi analitis. Teori permainan dapat digunakan untuk menganalisis strategi kompetitif antara merek dalam memperebutkan pasar. Pendekatan ini membantu menentukan strategi pemasaran yang optimal dan saling menguntungkan. Strategi murni dalam kondisi persaingan yang dinamis. Baik, yang berikut kita masuk pada tujuan dan metode penelitian, di mana tujuan penelitian menganalisis penerapan teori permainan dalam menentukan strategi pemasaran optimum pada produk mie instan, mie sedap, Gaga, dan juga Supermie di lingkungan mahasiswa matematika Universitas Sumatera Utara. Yang berikut yaitu metode penelitian, di mana lokasi penelitian dilakukan di FMIPA Universitas Sumatera Utara. Waktu penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan bulan Mei 2024. Dengan populasi mahasiswa S1 Matematika aktif atau penerapan konsumsi ketiga merek. Sampling yang didapat itu purposive sampling hingga 60 sampel. Instrumen kuesioner skala Likert dengan kepentingan 1 sampai 5 dan juga kepuasan 1 sampai 10. Analisis teori permainan hingga strategi murni atau saddle point. Yang berikut adalah teori permainan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori permainan. Menurut Aminuddin tahun 2005, model matematika yang digunakan pada kondisi persaingan atau konflik antar berbagai kepentingan yang saling berhadapan sebagai pesaing. Sederhana, teori permainan ini membantu kita menganalisis keputusan terbaik dalam situasi di mana dua pihak atau lebih saling bersaing. Dalam penelitian ini, kami menggunakan 3 konsep utama, yaitu yang pertama adalah strategi murni. Strategi murni digunakan ketika terdapat titik pelana atau set point, di mana nilai maksimin sama dengan nilai minimax. Yang kedua, strategi campuran. Strategi campuran digunakan ketika tidak ada set point, di mana tiap pemain memiliki strategi secara acak dengan probabilitas tertentu. Yang ketiga adalah permainan zero sum. Keuntungan satu pemain sama dengan kerugian pemain lain. Model yang digunakan dalam penelitian ini. Yang berikut kita masuk ke uji validitas dan reliabilitas. Sebelum data dianalisis, terlebih dahulu memastikan bahwa instrumen kuesioner yang digunakan valid dan reliable. Uji validatis dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung terhadap R tabel itu sama dengan 0,2542 dengan N sama dengan 60 dan tingkat signifikan sama dengan 5%. Hasilnya, semua 7 atribut dinyatakan valid, di mana R hitung lebih besar R tabel. Dengan atribut tertinggi adalah harga, dengan R sama dengan 0,743 dan terendah tetap valid yaitu variansi rasa dengan R sama dengan 0,267. Ketujuh atribut yang diuji yaitu rasa, harga, tekstur mie, variansi rasa, kemasan, kemudahan pembeli, dan iklan atau promosi. Uji reliabilitas menggunakan rumus Cronbach alpha
di mana nilai alfa sama dengan 0,675. Karena alfa lebih besar 0,60, maka seluruh atribut dinyatakan reliable atau konsisten dan dapat dipercaya. Yang berikut kita masuk ke rata-rata nilai kepuasan responden. Berikut adalah hasil rata-rata kepuasan responden terhadap ketiga merek. Dari grafik yang terlihat, ada pola yang menarik. Mie sedap unggul hampir di seluruh atribut, terutama pada kemudahan pembeli dengan nilai tertinggi 8,88. Ini sangat signifikan dibandingkan dengan merek lain. Gaga paling kuat di atribut kemasan dengan nilai 7,60. Supermie justru unggul di atribut harga dengan nilai 7,97, di mana tertinggi di antaranya untuk ketiga atribut tersebut. Temuan awal ini sudah memberikan gambaran kemana arah strategi masing-masing merek. Dan ini akan dibuktikan secara matematis melalui teori permainan. Baik, selanjutnya kita masuk pada hasil permainan mie sedap versi Gaga. Dalam analisis teori permainan ini, persaingan dilakukan antara mie sedap sebagai pemain baris P1 dan Gaga sebagai pemain kolom P2. Setiap pemain memiliki beberapa strategi yang dipersaingkan berdasarkan atribut produk, yaitu X1 rasa, X2 harga, X3 tekstur mie, X4 varian rasa, X5 kemasan, X6 kemudahan pembelian, dan X7 iklan atau promosi. Nilai yang berada pada tabel menunjukkan keuntungan yang diperoleh mie sedap terhadap Gaga. Jika nilai payoff-nya positif, maka mie sedap unggul. Dan jika nilai payoff-nya negatif, maka Gaga lebih unggul pada strategi tersebut. Pada kolom minimum atau min, menunjukkan nilai terkecil dari setiap strategi yang dimiliki oleh mie sedap, sekaligus memilih strategi paling aman dan optimal. Dalam nilai min tersebut, nilai minimum terbesarnya adalah 1,28 yang berada pada strategi X6 atau kemudahan pembelian. Maka strategi optimal mie sedap adalah kemudahan pembelian, yaitu pada X6. Maka diperoleh titik pelana sama dengan 1,28 yang terjadi pada baris X6, yaitu kemudahan pembelian, dan kolom X5 yaitu kemasan. Artinya, mie sedap memiliki strategi kemudahan pembelian, sedangkan Gaga memiliki strategi kemasan. Nilai payoff-nya sebesar 1,28 bernilai positif, sehingga mie sedap memenangkan persaingan melawan Gaga. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kemudahan pembelian sangat kuat bagi mie sedap. Dan produk yang mudah ditemukan dan dibeli konsumen memberikan keunggulan dibanding strategi kemasan milik Gaga. Berdasarkan analisis teori permainan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa strategi optimal mie sedap adalah kemudahan pembelian, yaitu pada X6. Kemudian strategi terbaik Gaga untuk meminimal kerugian adalah kemasan, yaitu pada X5, dengan nilai titik pelana sebesar 1,28 menunjukkan keuntungan berada pada mie sedap. Dengan demikian, mie sedap lebih unggul dibandingkan Gaga dalam persaingan antar pasar mie instan. Selanjutnya kita masuk pada hasil permainan mie sedap versi Supermie. Di sini pemain pertama pemain baris yaitu mie sedap, dan pemain kedua pemain kolom yaitu Supermie. Dengan 7 atribut yang dipersaingkan, yaitu rasa, harga, tekstur, varian, kemasan, kemudahan pembelian, iklan.
pada hasil permainan mie sedap versi Supermie diperoleh titik pelana atau saddle point-nya yaitu sebesar 0,92. Nilai ini berada pada baris X6 yaitu kemudahan pembelian milik mie sedap dan kolom X2 yaitu harga milik Supermie. Yang artinya strategi terbaik mie sedap adalah dengan meningkatkan kemudahan pembelian produk, sedangkan strategi terbaik Supermie adalah dengan bersaing pada harga. Karena nilai payoff-nya bernilai positif yaitu 0,92, maka mie sedap dinyatakan unggul dibanding Supermie. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika mie sedap fokus pada kemudahan pembelian dan Supermie fokus pada harga, maka mie sedap tetap memperoleh keuntungan atau keunggulan sebesar 0,92. Baik teman-teman, pada slide ini kita membahas hasil analisis teori permainan antara Gaga sebagai pemain pertama atau P1 dan Supermie sebagai pemain kedua atau P2. Masing-masing pemain memiliki 7 strategi, yaitu rasa, harga, tekstur mie, varian rasa, kemasan, kemudahan pembelian, dan iklan atau promosi. Nilai matriks diperoleh dari selisih rata-rata kepuasan responden antara Gaga dan Supermie pada setiap strategi. Nilai positif menunjukkan keuntungan bagi Gaga, sedangkan nilai negatif menunjukkan keuntungan bagi Supermie. Langkah pertama dalam metode sebagai strategi murni adalah menentukan nilai minimum pada setiap baris, kemudian mencari nilai maksimum dari nilai minimum tersebut atau disebut nilai maksimin. Dari tabel, terlihat bahwa nilai maksimin berada pada baris X5 yaitu kemasan dengan nilai negatif 0,37. Selanjutnya, kita menentukan nilai maksimin pada setiap kolom, lalu mencari nilai minimum dari nilai maksimum tersebut atau disebut minimax. Hasilnya juga diperoleh pada kolom X2 yaitu harga, dengan nilai yang sama yaitu negatif 0,37. Karena nilai maksimin sama dengan nilai minimax, maka diperoleh titik pelana atau saddle point sebesar negatif 0,37. Karena nilai saddle point bernilai negatif, maka permainan lebih menguntungkan bagi Supermie, artinya Supermie menjadi pemenang dalam persaingan ini. Strategi optimal Supermie adalah harga atau X2 karena strategi tersebut memberikan keuntungan maksimum terhadap Gaga, sedangkan Gaga memilih strategi kemasan atau X5 untuk meminimalkan kerugian. Jadi, dapat disimpulkan bahwa faktor harga menjadi keuntungan utama Supermie dalam menghadapi persaingan dengan Gaga. Pada slide kesimpulan, ditampilkan hasil akhir dari analisis teori permainan pada 3 perbandingan merek mie instan, yaitu mie sedap versus Gaga, mie sedap dengan Supermie, dan Gaga dengan Supermie. Pada permainan pertama, yaitu mie sedap versus Gaga, diperoleh nilai saddle point sebesar 1,28 dan bernilai positif. Karena nilainya positif, maka permainan lebih menguntungkan bagi mie sedap. Strategi optimal mie sedap adalah kemudahan pembelian atau X6, sedangkan Gaga menggunakan strategi kemasan atau X5 untuk meminimalkan kerugian. Selanjutnya, pada permainan antara mie sedap dan Supermie diperoleh saddle point sebesar 0,92 dan juga bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa mie sedap kembali menjadi pihak yang lebih unggul. Strategi optimal mie sedap tetap pada kemudahan pembelian atau X6, sedangkan Supermie menggunakan strategi harga atau X2. Kemudian, pada permainan antara Gaga dan Supermie diperoleh saddle point sebesar negatif 0,37.
Karena nilainya negatif, maka hasil permainan lebih menguntungkan bagi Supermi. Strategi optimal Supermi adalah harga atau X2 untuk memperoleh keuntungan maksimum. Sedangkan Gaga menggunakan strategi kemasan atau X5 untuk meminimalkan kerugian. Jadi, berdasarkan keseluruhan analisis teori permainan strategi murni, dapat disimpulkan bahwa mie sedap memiliki keunggulan utama pada faktor kemudahan pembelian, sedangkan Supermi unggul pada faktor harga.